Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang kebebasan beragama atau tidak ada paksaan di dalam agama. Ayat Quran yang seringkali dijadikan dalil atau argumentasi tentang terjadinya perubahan dalam ajaran Islam tentang perkara ini antara lain sebagai berikut. Di dalam surat At-Taubah surat 9 ayatnya 5, Allah berfirman, bunuhlah kaum musyrik dimanapun kamu menemukan mereka. Tetapi jika diperhatikan sekilas saja konteks ayat ini, maka akan tampak dengan jelas bahwa pikiran yang menganggap ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk membunuh non-muslim dimanapun saja ia berada adalah jelas suatu distorsi atau penyimpangan. Ayat-ayat awal di dalam surat ke-9 atau surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah ini memberikan peringatan kepada beberapa suku tertentu dari kaum musyrikin bahwa kaum muslimin tidak lagi terikat oleh perjanjian damai dengan mereka, karena mereka telah berkali-kali melanggar perjanjian itu. Dua ayat sebelum ayat yang kelima yang tadi itu menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, Allah bebas dari tanggung jawab terhadap kaum musyrikin, begitu pula utusannya, kecuali kaum musyrik yang membuat perjanjian dengan kamu, kemudian mereka tidak melalaikan kamu dalam hal apapun dan tidak mendukung siapapun yang melawan kamu, tetapi penuhilah perjanjian mereka sampai akhir batas waktu mereka. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang menetapi kewajiban. Surat At-Taubah surat nomor 9 ayatnya 3 dan 4. Menilai ayat di atas itu jelas sekali bahwa yang dimaksud kaum musyrik pada ayat kelima adalah mereka yang tidak memenuhi akta perdamaian yang sudah dibuat antara mereka dan kaum muslimin. Bahkan di dalam ayat-ayat berikutnya disebutkan secara eksplisit pelanggaran mereka. Di dalam surat At-Taubah atau surat yang berikut ini, yaitu ayat 10, ayat 12 dan ayat 13, Allah berfirman, mereka tidak menghormati ikatan hubungan maupun perjanjian dalam perkara orang mukmin. Apabila mereka melanggar sumpah mereka setelah perjanjian mereka dan mencaci agama kamu, maka perangilah para pemimpin orang kafir. Sesungguhnya sumpah mereka bukanlah apa-apa agar mereka berhenti. Apakah kamu tidak akan memerangi orang-orang yang melanggar sumpah mereka dan bermaksud
mengusir utusan, dan mereka menyerangmu lebih dahulu. Demikian bunyi surat 9 surat At-Taubah ayat 10, ayat 12, ayat 13. Sebelumnya kaum musyrik itu menyerang kaum muslimin karena kalah, lantas mereka membuat perjanjian untuk menyerang lagi. Tetapi ternyata mereka melanggar perjanjian itu. Hal ini terjadi berulang kali. Dan inilah satu-satunya alasan kenapa Quran suci kemudian menyatakan bahwa kaum muslimin tidak lagi terikat oleh perjanjian itu dan mengeluarkan perintah perang melawan mereka. Dan selang beberapa ayat sesudah ayat di atas itu dijelaskan bahwa perang itu dilakukan demi mempertahankan diri. Surat At-Taubah surat 9 ayat 36, Allah berfirman, dan pergilah semua. Maksud saya ulangi lagi, surat Taubah ayatnya surat 9 ayat 36, Allah berfirman, dan perangilah semua kaum musyrik seperti mereka memerangimu semua. Lalu di dalam Quran suci surat At-Taubah ayat 40, kaum muslimin diberitahu bahwa andai kata mereka tidak membantu Nabi suci Muhammad SAW dalam perkara ini, maka Allah lah yang akan membantunya. Persis seperti yang ia lakukan ketika Nabi suci Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar seorang, dan dikejar oleh musuh yang menghunuskan pedang. Ini mengisyaratkan keyakinan Nabi suci Muhammad SAW bahwa beliau sesungguhnya tidak membutuhkan angkatan perang untuk meraih kemenangan, seperti saat beliau tidak membutuhkannya tatkala beliau sendirian hijrah dalam kejaran musuh. Demikian kajian dari Dr. Zahid Aziz, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.